Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu lagi dengan saya Mahendra Eka Putra dari mahasiswa dari Universitas Bhinneka BGRI Tulungagung. Di sini saya akan memenuhi tugas PLP SMAN 1 Rejotangan Tulungagung. Untuk teman-teman semuanya, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke. Sebelum memasuki materi kali ini, saya di sini akan menjelaskan. Kita akan mempelajari seperti biasa pelajaran ekonomi, mata pelajaran ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal, jenis dan mekanisme investasi. Untuk materi yang pertama di sini saya akan menjelaskan jenis pasar modal. Ada yang tahu jenis pasar modal itu apa? Kalau tidak ada yang tahu, saya akan menjelaskan jenis pasar modal. Menurut waktu dan transaksinya, jenis-jenis pasar modal dapat dibedakan menjadi dua macam. Ada pasar perdana dan pasar sekunder. Transaksi yang terjadi di pasar perdana terjadi pas surat berharga itu dijual pertama kali ke masyarakat. Kalau transaksi di pasar sekunder itu terjadi saat saham atau obligasi sudah dicatatkan di bursa. Transaksi pasar perdana ini misalnya kalian pengen motor baru dengan merek A buatan PT XX itu. Kemudian kalian mendatangi showroom atau dealer yang menjual motor dari PT XX tersebut. Setelah itu kalian setuju dan cocok dengan dealer tersebut, kamu bayar motornya, dan pasti nggak lama lagi motor tersebut akan diantar ke rumah tujuan kalian sendiri. Untuk yang kedua, transaksi pasar sekunder. Kalau tadi beli motor baru, sekarang analoginya beli motor bekas. Misalnya kamu sudah punya motor baru di PT XX tadi dan dipakai selama 3 tahun, terus ingin dijual lagi. Kamu kemudian menghubungi dealer motor bekas tersebut. Di waktu yang bersamaan ternyata teman kamu sebut saja Bunga atau siapa gitu, ingin membeli motor bekas juga. Namanya Bunga itu menandatangani dealer motor bekas dan bertemu dengan kamu melakukan transaksi. PT XX selaku pembuat motor tersebut tidak dilibatkan dalam transaksinya. Untuk mekanisme transaksi pasar modal di sini ada beberapa persyaratan yang harus kamu lengkapi, seperti kartu tanda penduduk atau KTP, nomor pokok wajib pajak kalau punya, istilahnya itu NPWP, dan mengisi formulir pembuatan rekening saham. Selain itu kamu juga harus datang ke kantor perusahaan efek. Di Indonesia proses perdagangan efek di pasar modal dilakukan menggunakan fasilitas JATS atau Jakarta Automatic Trading System. Transaksinya menggunakan sistem secara daring, dan perdagangan efek hanya dilakukan oleh anggota bursa yang sudah menjadi anggota KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Bagaimana mekanisme transaksi di pasar modal? Calon pembeli saham
pertama-tama harus menjadi nasabah di perusahaan efek tersebut. Nah, calon pembeli saham itu harus punya rekening dahulu dan tercatat oleh Biro Administrasi Efek atau BAE. Baru setelah itu bisa melakukan order transaksi. Terus transaksi jual beli saham itu awalnya dari investor kepada perusahaan efek, kemudian diteruskan kepada petugas perusahaan efek yang ada di lantai bursa. Nah, petugas di lantai bursa kemudian memasukkan pesanan ke sistem JATS tersebut, JATS. Di tahap ini ada komunikasi jual beli antara broker atau petugas perusahaan efek dan investor. Kemudian setelah order atau memesan, yang masuk ke JATS tersebut akan bertemu dengan harga yang muncul pada sistem JATS. Maka transaksi sudah selesai. Nah, kalau transaksi di sini sudah selesai, informasi bahwa order ya sudah diselesaikan. Kemudian diinformasikan ke investor. Di tahap akhir ialah penyelesaian transaksi. Pada tahap ini ada proses clearing transaksi atau pemindah bukuan dan proses lain sebelum investor memperoleh haknya, seperti karena telah menjual saham atau berupa saham yang dibelinya. Untuk selanjutnya, bentuk dan fungsi lembaga pembiayaan. Nah, lembaga pembiayaan itu juga merupakan lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu tujuan didirikannya untuk melaksanakan kegiatan menyediakan dana atau barang. Adanya lembaga pembiayaan ini sangat membantu dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Ini dikarenakan lembaga pembiayaan menjadi alternatif dari lembaga keuangan yang ada pada umumnya seperti bank. Selain itu, masyarakat bisa menaruh harapan kalau lembaga pembiayaan ini bisa mengatasi masalah yang cukup vital, yakni keuangan atau permodalan. Nah, bentuk lembaga pembiayaan itu sendiri terbagi menjadi 3. Ada perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Untuk yang kedua, bentuk lembaga pembiayaan. Yang pertama itu perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit seperti contoh leasing. Nah, merupakan salah satu kegiatan dari perusahaan pembiayaan yang termasuk ke dalam sewa guna usaha. Kegiatan sewa guna usaha ini dilakukan dalam bentuk pengadaan barang bagi penyewa guna usaha. Caranya dengan membeli barang penyewa atau usaha yang kemudian disewakan kembali. Nah, penyewa guna usaha ini akan membayar harga sewa dengan cara mengangsur atau bisa juga sesuai kesepakatan bersama. Contohnya, kamu beli motor A di sebuah dealer, tapi karena kamu nggak punya uang untuk membeli lunas harga motor tersebut, kamu mengajukan permohonan bantuan dana ke perusahaan pembiayaan. Akhirnya motor yang kamu motor bisa kamu bawa pulang, tapi dengan catatan kamu harus membayar kepada perusahaan pembiayaan untuk bisa mengambil BPKB atau buku pemilik kendaraan bermotor tersebut. Dengan kata lain, selama kamu bisa membayar angsuran ke pihak perusahaan pembiayaan, artinya motor yang kamu miliki itu belum 100% milik kamu. Kan buku pemilikannya masih ditahan oleh perusahaan pembiayaan. Selain sewa guna usaha, perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan anjak piutang. Nah, kegiatan ini merupakan pembelian atau pengalian pengurusan piutang suatu perusahaan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan pembiayaan ini berasal dari biaya perbankan kepada klien.
Untuk selanjutnya yang kedua, bentuk lembaga pembiayaan di sini ada perusahaan modal ventura. Nah, badan usaha ini melakukan pembiayaan ke suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Bentuk pembiayaan ini berupa saham, pembelian obligasi, obligasi konvensi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha. Perusahaan yang ketiga, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Namanya juga infrastruktur kan. Nah, jadi lembaga ini khususnya melakukan pembiayaan dalam bentuk pemberian dana untuk proyek infrastruktur. Jadi nggak mungkin lembaga ini bisa membantu masyarakat yang lagi pengen beli laptop ataupun juga beli handphone baru. Untuk materi selanjutnya di sini ada fungsi lembaga pembiayaan. Tujuannya di sini adalah adanya lembaga pembiayaan ini untuk memungkinkan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, itulah lembaga pembiayaan ini harus dimanfaatkan oleh pengusaha dan masyarakat. Paling enggak ada fungsi lembaga pembiayaan. Fungsi lembaga pembiayaan ini untuk masyarakat dan fungsi untuk pembiayaan infrastruktur. Masyarakat bisa terbantu terkait permasalahan modal atau usaha dengan adanya lembaga pembiayaan ini. Masyarakat juga bisa terhindar dari rentenir yang bisa saja memberikan pinjaman tapi bunganya juga sangat tinggi. Nah, lembaga pembiayaan ini juga membantu pengusaha atau usaha kecil dengan modal yang terbatas untuk mendapatkan pinjaman dengan syarat yang mudah dan bunga yang ringan. Kemudian untuk sektor infrastruktur juga berperan dalam membantu pengembangan infrastruktur. Tidak semua pengembangan infrastruktur punya dana yang besar untuk menjalankan proyeknya. Oleh karena itu adanya lembaga pembiayaan yang fungsinya hampir mirip dengan bank umum juga bisa membantu ketersediaan dana untuk pelaku pengembangan infrastruktur ini. Yang ketiga ada pengertian fungsi dan jenis bank. Yang pertama di sini akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian bank ini berasal dari bahasa Itali yang artinya banca, yang artinya bangku. Jadi dulu bangku itu digunakan sebagai tempat pertukaran uang yang digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas menabung. Pada perkembangannya bank ini sekarang dikenal sebagai lembaga keuangan yang bertugas menyalurkan dan menghimpun dana dari masyarakat. Di masyarakat termasuk uang saku yang kamu tabungkan. Yang kedua ada fungsi. Di sini ada 4 fungsi bank secara umum. Yang pertama menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat. Yang kedua memberikan kredit. Yang ketiga memberikan pelayanan dalam urusan pembayaran dan peredaran uang. Yang keempat ada meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk yang ketiga ada jenis bank. Di sini yang pertama ada bank sentral. Nah, bank sentral di sini bank yang berwenang menjadi Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia yang memiliki kebijakan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Yang kedua ada bank umum. Jenis bank yang satu ini bertugas untuk melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan bank syariah dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat ini berfungsi untuk memberikan bantuan kredit berupa kredit investasi maupun kredit eksploitasi dalam skala kecil dengan jaminan kepada rakyat yang berada di rakyat.
Untuk yang keempat ada juga pemateri yang keempat, di sini ada pengertian dan jenis devisa. Yang pertama, devisa ini merupakan semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional terdiri dari valuta asing, yaitu mata uang yang diakui oleh semua negara lain yang ada di dunia. Contohnya adalah mata uang US dollar, yen Jepang, euro, pound sterling Inggris, Prancis, Swedia, pound sterling Inggris, kemudian Prancis francs, Switzerland atau Swiss francs, terus dolar Kanada. Kemudian DM atau Deutsche Mark dari Jerman, emas serta surat berharga yang berlaku untuk pembayaran internasional. Nah, manfaat devisa di sini yang pertama, alat tukar internasional, alat pembayaran barang-barang dan jasa impor, alat pembayaran cicilan utang luar negeri, alat stabilisasi mata uang suatu negara. Yang kelima, alat pembiayaan hubungan luar negeri. Untuk yang terakhir, sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan. Jenis devisa di sini berdasarkan sumbernya. Yang pertama, saya akan menjelaskan jenis devisa berdasarkan sumbernya, yaitu jenis devisa kredit. Devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Contohnya itu pemerintah memperoleh pinjaman dari Bank Dunia. Kredit itu disalurkan ke masyarakat dalam bentuk devisa kredit. Yang kedua, devisa umum. Di devisa umum yang dapat diperoleh tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikannya. Contohnya ekspor, penyelenggaraan jasa-jasa, dan penerimaan modal. Yang kedua, jenis devisa berdasarkan wujudnya. Di sini yang pertama ada devisa kartal, devisa yang berwujud uang logam, dan devisa yang berwujud dengan uang logam dan uang kertas. Untuk yang kedua ada devisa giral, devisa yang berwujud surat-surat berharga, misalnya wesel, cek perjalanan atau travel check, IMO atau international money order, dan sebagainya. Pergantian, pengertian, dan jasa jenis devisa di sini juga ada. Sumber devisa itu selain dari TKI atau Tenaga Kerja Indonesia, yang pertama itu ada kegiatan ekspor, terus perdagangan. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor di sini merupakan atau pengiriman barang ke luar negeri. Nah, di sini kegiatan ekspor merupakan salah satu andalan negara untuk mendapatkan devisa. Semakin banyak ekspor barang atau jasa, maka juga semakin banyak pula pemasukan devisa bagi negara. Yang kedua ada perdagangan jasa. Nah, negara yang bergerak dan mengandalkan perdagangan jasa merupakan negara yang tidak kaya dengan sumber daya alam. Contohnya Singapura yang mengandalkan jasa perdagangan sebagai sumber utama devisa. Beberapa contoh jasa seperti pengiriman barang, perbankan, bandar udara, pelabuhan, kapal laut, dan kapal-kapal layar ke luar negeri, dan lain sebagainya. Yang ketiga di sini ada kegiatan pariwisata. Devisa diperoleh dari kunjungan turis mancanegara. Nah, turis asing biasanya akan menurunkan mata uang negara asal dengan uang negara yang dikunjungi, sehingga valuta asing yang ditukarkan dengan mata uang negara tersebut merupakan devisa. Semakin banyak turis yang berkunjung ke suatu negara, maka semakin banyak pula devisa untuk mengalir ke dana tersebut. Yang keempat ada pinjaman luar negeri atau bantuan luar negeri. Pinjaman luar negeri menjadi sumber devisa khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang
atau negara berkembang. Pinjaman tersebut biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan impor barang ataupun jasa. Yang kelima, di sini ada hibah dan hadiah dari luar negeri. Hibah ataupun hadiah merupakan sumber devisa yang sifatnya tidak mengikat. Jika hibah yang diterima berupa uang asing, maka akan menambah cadangan devisa suatu negara tersebut. Yang keenam, ada barang atau pendapatan dari investasi. Di sini warga negara yang mempunyai investasi ataupun tabungan atau perusahaan dari luar negeri tentu akan mendapatkan devisa jika investasi atau perusahaannya itu memberi keuntungan. Oke, sampai di sini materi kali ini. Untuk kalian semua ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Bagaimana, ada yang ditanyakan? Oke, kalau semuanya sudah mengerti, tidak ada yang ditanyakan, saya akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Untuk semuanya saya mengucapkan terima kasih. Bila saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.